Slice of Life, home of every soul. Kreatif, aktif, inovatif, serta tanggap telah mengikat erat setiap insan yang bernaung dalam satu atap yang sama. Visip TV. Visip TV Unsud merupakan salah satu wadah penyalur karya yang bergerak dalam bidang industri media. Bertahun-tahun berlalu, banyak lika-liku dan perjuangan yang dilewati berhasil membawa kita semua pada perayaan ulang tahun Visip TV Unsud yang kelima. Pada episode spesial Slice of Life kali ini, akan merayakan hari ulang tahun Visip TV Unsud dengan menelisik hubungan antara Kabid dengan stafnya dan akan menghadirkan dari 4 bidang yang berbeda. Pada segmen ini, kami akan menghadirkan 4 narasumber yang berasal dari 2 bidang yang berbeda, produksi dan servis. Kedua bidang ini selalu bersinggungan satu sama lain dalam memproduksi suatu program. Untuk menghasilkan program yang berkualitas, dibutuhkan komunikasi yang baik antara Kabid dengan stafnya. Oleh karena itu, di segmen ini, kita akan menelisik bagaimana hubungan antara Kabid dan staf selama satu periode ini. Halo, selamat datang di episode spesial Slice of Life. Hai. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal bidang, dan jabatan kalian dalam Visip TV Unsud ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri dulu dan berurutan sampai ke yang paling kanan. Hai semuanya, nama aku Chelsea, aku dari bidang produksi, sebagai staf Departemen Kreatif. Hai Chelsea. Hai. Oke, selanjutnya ada aku di sini Lily ya, teman-teman, dan aku dari bidang produksi, berkesempatan menjadi kepala bidang produksi pada batch 4 ini. Salam kenal, halo. Halo Kak Lily. Next. Oke, salam kenal semuanya, namaku Muhammad Bagus Sudito. Aku dari bidang servis sebagai kepala bidang servis. Halo. Halo Kak Bagus. Oke, yang terakhir nih. Halo semuanya, kenalin aku Fajar Yanto dari bidang servis, jabatan aku sebagai staf di Departemen Kamera Person. Oke, halo Fajar. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbincang tentang perasaan kalian selama menjadi bagian dari keluarga besar Visip TV. Kemudian, bagaimana sih hubungan kalian satu sama lain sebagai seorang kabid dan staf? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Seberapa sering kalian berinteraksi selama di Visip TV? Apakah kalian juga saling berinteraksi di luar kegiatan Visip TV? Kayak misalkan ketemu di kantin, terus kalian saling berinteraksi, cerita-cerita antar satu sama lain gitu. Gimana? Mau siapa duluan nih kira-kira nih? Dari Aku dulu deh. Boleh, silakan. Oke. Aku selalu bilang. Oke, aku mau menjawab. Mungkin gara-gara kebanyakan mayoritas anak-anak Visip TV itu dominan ilkom kali ya, jadi intensitas untuk main bareng, ketemu bareng itu makin sering gitu loh ya. Jadi walaupun di luar produksian itu tetap main, tetap ngobrol dan lain sebagainya begitu. Oke, bener sih Mungkin ya. ada yang mau ditambahin gitu. Oke, next siapa nih? Mau siapa nih? Fajar deh, Fajar. Oke. Kalau aku pasti sering banget ya, apalagi sama Kak Bagus gitu. Waduh. Karena kan dia juga, kita sering ke studio kan ya, studio bareng gitu. Ya nggak bareng juga sih, tapi sering ketemu gitu. Dan juga kalau misalnya di luar tuh, salah satu anak dari prodi sosiologi yang sering aku ketemu ya Kak Bagus, Kak Tama, itu pasti sering banget ketemu. Dimanapun ada Kak Bagus, itulah di Visip ini dikuasai oleh Kak Bagus. Waduh. Jadi Itu- sering banget interaksi. Itu ketemunya di hotspot pasti. Ya. Ya dah. Bener. Nugas ya. Gas pasti. Oke. Kalau dari Kak Bagus gimana nih? Kalau dari aku, ya sama sih, ini sebenarnya kemarin baru ketemu aja sama Fajar gitu di hotspot lagi. Karena ya mungkin karena aku sering di hotspot juga, jadi beberapa juga ketemu anak Visip TV juga di sana. Kalau kemarin tuh ketemu Fajar, dia sendirian gitu, tiba-tiba kan terus ku sapa aja, Jar ngapain Jar gitu. Nah aku lupa jawabannya itu. Tapi juga lupa lagi. Jadi aku nggak bisa cerita nih, mohon maaf. Aku lupa jawabannya apa, tapi pokoknya aku ketemu Fajar, ya cukup baik lah, dan aku rasa ya udah cukup bonding juga dengan anak-anak di bidangku gitu. Ya nggak cuma di bidangku juga, di bidang lain mungkin tidak sekuat yang di bidangku, cuman ya beberapa udah kenal lagi. Oke. Itu sih paling.
Oke. Kalau dari Kak Lili gimana nih ceritanya? Oke, kalau dari aku sering banget ketemu sama anak fisik TV sih di luar agenda fisik TV maksudnya ya. Kayak misal di jalan gitu, bener kata Chelsea kan, emang kebanyakan kan mayoritas Telkom 22 ya. Jadi tuh kayak di jalan, Kak Lili, halo gitu. Terus dan Halo. itu pun nggak yang satu bidang di produksi doang gitu. Ada dari AE, ada dari news, ada dari service gitu. Dan tapi yang paling jarang ketemu di luar tuh dari anak news sih. Kayak jarang banget nemu gitu anak news di luar CCTV. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Ya, nggak paham. Oke, mungkin karena anak-anak news nih liputan gitu ya, sering Iya, liputan sibuk. keluar jadi jarang ketemu gitu. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kendala apa yang sering kalian alami dalam menjalankan tugas? Apakah ada keterlibatan dari kepala bidang atau staf dari departemen atau divisi lain maupun rekan sebaya nih dalam membantu kalian menghadapi kendala tersebut? Lalu, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari tugas yang kalian jalani? Duh, kayak udah pada mikir nih apa ya kira-kira ya? Dari Kak Bagus deh, gimana nih Kak Bagus? Oke, kalau dari kendala, karena ngurusin teknis kali ya, dan di awal-awal juga aku juga masih harus banyak belajar di awal. Jadi mungkin kendalanya adalah ya aku belum begitu paham banyak hal teknis gitu di awal gitu. Mungkin kalau sekarang beberapa teman-teman lihat, oh kayaknya ini Kak Bagus kok, aduh pakai K lagi aneh banget. Kak Bagus tuh bisa ini itu gitu, sering mampet. Itu sebenarnya nggak 100% aku bisa juga gitu, karena aku cuman coba nyari jalan keluar atau alternatif aja gitu dari sebuah permasalahan. Dan kendala lainnya mungkin ini ya, karena sebagai seorang yang ngurusin teknis gitu, jadi kalau misalkan ada satu agenda dan di situ ada dua bidang yang emang lagi berkegiatan, nah itu kadang bingung tuh harus kemana dulu gitu kan, karena dua-duanya harus ya ini di luar ini sebagai tanggung jawabku juga kan, harus bantu juga gitu dan coba mencari solusi gitu atas permasalahan itu. Kalau kendala mungkin itu ya teknis-teknis aja lah gitu. Nah, kalau dari segi keterlibatan nih dalam membantu Kak Bagus menghadapi kendala yang tadi itu kira-kira ada siapa aja? Kalau gitu sih berarti sejauh ini cukup baik kalau aku ngerasanya hubungan dengan bidang lain gitu, keterlibatan dengan bidang lain. Ini juga sebagai salah satu usahaku juga. Karena aku yang ngurusin teknis, jadi nggak tahu ya, aku ngerasanya kayaknya aku juga punya tanggung jawab gitu untuk berkomunikasi dengan bidang-bidang lain gitu, dengan kebutuhan mereka tuh apa aja gitu, terutama yang bersinggungan langsung, misalnya ya produksi, terus ada news juga gitu. Banyak ngobrol gitu kan, atau mungkin kalau ketemu ngobrol terus ada apa gitu ya, ada keterlibatan kepala bidang di situ. Kalau untuk staf atau kepala departemen sangat membantu dan saya bangga dengan anak-anak servis. Nah, terima kasih Jar, terima kasih. Oke, Gitu. kalau misalkan dari Chelsea gimana nih Chelsea? Ada kendala apa aja sih selama ini? Sebenarnya ini udah pernah dibahas nggak sih guys di LPJ-an, tapi akan aku ceritakan kembali kira-kira kendala yang aku jalani selama aku sebagai staf departemen kreatif. Itu tuh kendalanya itu biasanya di internal sih, mengenai koordinasi dengan partner aku dan deadline yang diberikan oleh produser dan aspro terhadap pengerjaan sebuah skrip. Sebenarnya permasalahannya atau kendalanya cuma di sekitaran itu aja dan masih bisa dihandle oleh aku dan teman-teman partner aku sendiri. Begitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan dari keterlibatan dalam membantu menghadapi kendala itu berarti dari partner kamu yang tadi itu ya, dalam membantu kamu pembuatan skrip agar sesuai sama deadline yang udah dikasih pro sama aspronya gitu ya. Benar. Oh, aku mau mention juga sama kadepku Kak Zara. Thank you. Oke. Nah, next ke Kalili, gimana nih Kalili? Kendalanya ada apa aja nih? Sebenarnya sejauh ini kendalanya cukup banyak ya. Cuman mungkin aku bakal ceritain yang sering gitu ya. Jadi kendala yang sering banget aku hadapin itu terkait jadwal. Dan itu tuh kayak kita kan sebulan cuma 4 minggu kan. Dan itu tuh kadang
tabrakan agenda lain lah, event di luar atau mungkin produksi acara lain. Dan aku sama kadep-kadepku ya, sekali lagi soalnya aku emang dibantu sama mereka berempat, jadi kita tuh berlima bener-bener mikir semuanya, dan aku bersyukur banget sih punya mereka. Jadi kalau misalnya kita berlima tuh nentuin tanggal aja tuh kadang sesusah itu, karena emang isu lagi. Nah, karena kita tuh kayak udah seminggu 7 hari, weekday 5 hari, sisa tuh Sabtu Minggu, dan kita cuma bisa pakai lab Jumat Sabtu. Belum lagi ada pergantian kebijakan gitu kan. Nah, itu juga lebih ke kendala yang emang bener-bener susah gitu loh untuk aku sama teman-teman kadep aku atasin gitu. Terus selain dari kadep-kadep, aku juga dibantu sama bidang lain, apalagi servis ya. Terima kasih, bagus. Terima kasih staff-staff servis. Tepuk tangan dulu dong. Produksi jaya. Dan yang paling penting aku mau bersyukur banget dan berterima kasih sama seluruh staf produksi, kalian keren banget. Demi apapun, Keren banget. udah deh, aku cuma segini aja. Udah mau nangis guys. Dari Fajar, gimana kalau Fajar nih? Kasih Pamjar. Oke, ganti kelas. Jadi emang kendala sih mostly dari intrapersonal dari aku sendiri gitu, karena memang ada beberapa jadwal yang pasti tuh selalu bertabrakan dengan jadwal produksi Fisip TV, terutama di F-Talk programnya. Jadi aku jadi tim pro-nya gitu. Jadi emang bener-bener jadwal tuh pasti sama gitu sama kegiatan yang aku di luar gitu. Nah, terkait dengan keterlibatan dari staff campus itu sangat membantu sih, karena ya kita saling nge-backup satu sama lain lah. Mungkin Kak Bagus sama Kak Tama, kadep aku juga tahu lah, kita saling gantiin satu sama lain ketika ada misalnya yang satu nggak bisa jadiin tim program lain semakin nge-backup gitu. Jadi nge-backup satu sama lain itu bagian daripada saling kontribusi gitu. Jadi gitu sih, jadi ya saling sama-sama bantu aja lah. Oke, keren banget di sini, saling membackup, saling membantu satu sama lain gitu ya dalam menjalankan tugas-tugas di Fisip TV ini. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini pertanyaan khusus nih. Ada pertanyaan khusus untuk bidang produksi dan ada pertanyaan khusus untuk bidang servis. Nah, yang pertama untuk bidang produksi dulu nih. Apakah ada momen tak terduga saat sedang melakukan produksi program yang melibatkan hubungan antar staf dan kabit? Oke, siapa yang mau jawab duluan nih? Bisa mengingat. Ada sih. Ini merujuk ke Chelsea langsung nih. Oke. Momen tidak terduga adalah saat aku tahu kalau Chelsea itu juga Swiss. Oh. Ya. OMG. Oke. Kayak, oh my god, aku menemukan teman gitu. Cute. Ini internal banget ya guys. Ya, tidak penting sama sekali. Tidak penting sama sekali. Tapi ini termasuk momen tidak terduga gitu dari aku. Oke. Kalau dari Chelsea gimana nih? Setuju atau ada hal lain? Setuju aja lah, walaupun agak nggak penting juga. Tapi ya udah. Kalau aku nggak ada guys. Oke. Nah, lanjut ke bidang servis nih. Kayaknya kepala bidangnya dari tadi udah kayak mikir, aduh pertanyaan apa ini ya. Jadi, apakah ada momen tak terduga saat sedang menjalankan produksi program atau event eksternal yang melibatkan hubungan antar staf dan kabit? Jadi kurang lebih sama ya, tapi ini saat menjalankan produksi program maupun event eksternal. Gimana nih? Agak rumit ya. Mungkin yang masih aku ingat tuh ini ya, eksternal mungkin ya. Yang nggak aku duga itu sebenarnya di S3 gitu, waktu S3 2023 ini ya. Iya benar. Di S3 itu yang apa namanya, yang nggak aku duga itu adalah anak-anaknya itu ternyata sangat inisiatif gitu. Dan di situ ini bukan berarti teman-teman servis yang lain nggak inisiatif ya, yang lain inisiatif, cuman karena itu di awal aku punya asumsi kayaknya mereka masih belum begitu paham gitu apa yang harus dilakukan. Cuman karena mereka mampu dan punya inisiatif yang baik, aku ngerasa kayak bagus juga nih gitu kan anak-anaknya gitu, dan ya cukup merekatkan juga gitu, meskipun salah satunya jadi yang ikut S3 itu lebih ke campers ya. Campersnya itu salah satunya kan dari anak komunikasi. Nah, sedangkan aku sosiologi. Jadi yang komunikasi ini bukan nggak pernah ya, cuman jarang ketemu aja gitu. Dan
ya hubungannya baik, cuman emang jarang ketemu aja gitu. Terus kalau untuk produksi program, yang nggak aku duga itu sebenarnya lebih ke teknis ya, lebih ke teknis karena apa namanya ya, banyak hal-hal teknis yang sekiranya tuh aku kira itu sudah aman gitu, karena biasanya aku serahkan ke kepala departemen, terus ke staffnya gitu. Cuman beberapa kali ada kendala dan aku harus datang gitu. Sebenarnya nggak masalah, cuman agak kaget aja gitu. Dan yang aku inget tuh ada di waktu-waktu yang tidak pas, itu pernah aku lagi nyuci di telepon. Oke. Tolong Kak Bagus ini, aduh, ntar dulu nih, cucian belum digiling gitu, belum selesai. Ya paling gitulah. Tapi itu ya namanya juga ini ya tanggung jawab, jadi ya Betul. nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu. Paling gitu sih kurang lebih. Oke. Kalau dari Fajar gimana nih, Jar? Kalau di produksi sih kayaknya banyak ini ya kendala. Biasanya tuh kalau kita ada kendala, terutama campus, padahal kalau nggak ketama ya Kak Bagus gitu. Waduh. Karena kalau Kak Situ itu gimana gitu, nggak tahu ya, makanya itu kalau lagi nyuci apa enggak ya. Jadi telepon aja dulu yang penting gitu, karena udah bingung banget. Iya. Terus kalau misal program eksternal tuh waktu pelepasan wisudawan terakhir tuh yang di outdoor itu kan benar-benar nggak terduga nggak sih Kak? Iya. Pertama kali di outdoor, tiba-tiba waktu prapro ibaratnya ya itu hujan kan, waktu lagi. Jadi benar-benar kayak gimana Kak kalau hujan gitu, pakai mantel kah atau payung atau apa gitu, benar-benar kayak nggak terduga banget sih. Tapi alhamdulillahnya waktu hari itu nggak hujan ya kayak gitu. Setuju. Itu sih jadi pengalaman berharga gitu. Mungkin aku boleh nambahin jawaban? Oke, boleh. Saya afirmasi Fajar, dah itu aja, terima kasih. Oke. Aku juga mau nambahin. Oh, apa Boleh. itu? Baru terjadi sih sebenarnya momen tak terduga gitu. Apa itu? Karena aku sama Khalil itu setiap produksi itu selalu bawa satu penyemangat. Apa? Sampai saat ini pun kita bawa saat ini juga. Aduh. Tunjukin Kak, kayak 1, 2, 3. Aduh. Kebalik. Kebalik. Oke, Ini guys, momen tak terduganya. sama-sama Makasih ya. penyuka K-pop ya. Yoi. Oke deh. Yang satu ada yang direkatkan oleh hal yang sama tadi ya. Yang satu ini momen-momen hektik dan ketemu juga dua POV yang berbeda nih ya. Betul. Yang tadi Salam lagi dulu, Jar. nyuci, yang Respect. tadi yang si penelponnya. Ya. Oke deh. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Chelsea, Kalili, Kak Bagus, dan juga Fajar. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Bye! Dah. Bye.